Baik, sebelum kita memulai acara sosialisasi program kreativitas mahasiswa 2023 Prodi Informatika, pada hari ini buat teman-teman yang masih off-cam, bisa dimohon untuk menyalakan kameranya dengan menggunakan virtual background yang telah dibagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semuanya. Selamat datang dalam acara sosialisasi program kreativitas mahasiswa 2023 Prodi Informatika Institut Teknologi Telkom Surabaya. Pertama-tama malah kita menjadikan puji dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di acara sosialisasi pagi hari ini. Selamat datang dan selamat bergabung saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Muhammad Zulfikar Fauzi Eskom MCS selaku Kaprodi Informatika Institut Teknologi Telkom Surabaya. Yang saya hormati Ibu Fesa Rizky Oktavia Mkom dan Bapak Ahmad Wali Satria Bahari Joan SST Mkom selaku dosen pembicara kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati segenap jajaran dosen Prodi Informatika IT Telkom Surabaya, dan yang saya hormati pula Saudara Evan Hadi, serta teman-teman semuanya yang telah hadir meluangkan waktunya pada acara pagi hari ini. Saya Januar selaku moderator yang bertugas akan memimpin jalannya acara pada pagi hari ini. Untuk itu saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan Kaprodi Informatika Institut Teknologi Telkom Surabaya. Yang ketiga, sesi pemaparan materi. Dan keempat adalah penutup. Baik, untuk itu langsung saja kita mulai acara sosialisasi pada pagi hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa akan saya pimpin, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan Kaprodi Informatika Institut Teknologi Telkom Surabaya kepada Bapak Muhammad Zulfikar Fauzi Eskom MCS, dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Januar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sambutannya nggak panjang-panjang, soalnya ini kan mengingat kalian sedang libur kan ya. Semoga tidak mengganggu waktunya kalian dan masih bisa disempatkan. Terima kasih bagi yang sudah datang. Mungkin yang belum datang bisa dikabari ya temannya. Mengingat ini acaranya yang cukup penting untuk mendongkrak kreativitasan mahasiswa nanti, yang mungkin akan dilaksanakan di beberapa pekan ke depan, dan nantinya akan banyak sekali pengetahuan yang dibagikan oleh Bu Fesa dan Pak Satria untuk menunjang kreativitas kalian. Dan kalau misal ada ide yang menarik dan bisa dieksekusi, ini bisa disampaikan. Kalau misal kalian belum cocok dengan pembimbing yang ada di sini, ya bisa lah kita carikan pembimbing yang lain. Dan nggak lama-lama gitu aja sambutannya. Oke, terima kasih. Semangat, ini nggak lama. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Zulfikar Fauzi Eskom MCS selaku Kaprodi Informatika Institut Teknologi Telkom Surabaya atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti pada pagi hari ini, yaitu sesi pemaparan materi dengan topik mengenai program kreativitas mahasiswa atau PKM 2023. Sebelumnya, saya selaku moderator akan memberitahukan bahwa sesi pemaparan materi akan terbagi menjadi 3 sesi, dengan masing-masing sesinya terbagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pemaparan materi dan sesi tanya-jawab. Sesi pertama dengan topik mengenai pedoman PKM 2023 akan disampaikan oleh dosen pembicara pada pagi hari ini, Ibu Fesa Rizky Oktavia Mkom selaku dosen IT Telkom Surabaya. Sesi kedua akan disampaikan oleh dosen pembicara kedua kita pada pagi hari ini, Bapak Ahmad Wali Satria Bahari Joan SST Mkom selaku dosen IT Telkom Surabaya, dan sesi ketiga akan bersama Saudara Evan Hadi selaku mahasiswa yang lolos PIMNAS sampai tahap pendanaan PKM. Baik, untuk itu langsung saja kita mulai sesi pemaparan materi pada pagi hari ini. Sesi pertama dengan topik pedoman PKM 2023 yang akan disampaikan oleh dosen pembicara kita pada pagi hari ini, Ibu Fesa Rizky Oktavia
MKOM kepada Ibu Vesa Rizky Oktavia MKOM, dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Januar Rizkyanto. Untuk presentasinya mungkin bisa di-share. Saya izin share ya. Apakah sudah terlihat? Bisa terlihat dengan jelas ya. Oke, langsung dimulai saja. Jadi mungkin dari saya hanya menyampaikan tentang panduan dan nanti ada template gitu ya, template untuk proposal PKM. Jadi kita mulai aja. Mungkin sebelumnya ada yang sudah pernah dengar apa itu PKM gitu ya. Singkatan PKM ini dari tahun ke tahun itu makin lama makin banyak gitu, sehingga menimbulkan mungkin kerancuan dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau PKM yang kita maksudkan di sini adalah program kreativitas mahasiswa. Itu yang diadakan oleh Belmawa, jadi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan di bawah Dikti, yang bertujuan untuk menumbuhkan, mewadahi, kemudian mewujudkan ide kreatif serta inovatif mahasiswa. Nah, kalau dari sisi mahasiswanya sendiri itu memang tujuannya adalah mewujudkan ide kreatif, jadi menopang mahasiswa untuk memberikan inovasi-inovasi terhadap masalah-masalah yang ditemui di Indonesia saat ini. Jadi seperti itu. Kemudian untuk jadwal pentingnya itu, kalau dari Dikti sendiri, itu ada jadwal tanggal 2 Maret itu unggah dokumen berita acara evaluasi internal dan surat komitmen dana tambahan. Jadi untuk upload ke Belmawanya begitu ya. Kemudian tanggal 4 Maret itu unggah proposal dan melengkapi biodata. Jadi biodata masing-masing tim PKM. Kemudian tanggal 6 Maret nanti ada validasi. Tapi untuk jadwal di Prodi sendiri nanti ada jadwal-jadwal penting. Mulai hari ini itu mahasiswa, jadi kalian sudah bisa untuk mulai membuat proposal, memulai submit proposal juga. Nanti akan dibuka sampai tanggal 19 Februari. Jadi tanggal 19 Februari itu deadline untuk unggah proposalnya. Kemudian dari tanggal 20 sampai 23 Februari nanti akan Prodi lakukan pengecekan terhadap proposal kalian. Jika ada revisi nanti akan disampaikan pada tanggal 24. Jadi 24 Februari itu nanti akan diumumkan proposal-proposal mana yang harus dilakukan revisi gitu ya. Ya mayoritas pasti akan ada revisinya. Kemudian nanti setelah tanggal 24 itu kalian silakan berdiskusi lagi dengan dosen pembimbingnya untuk merevisi proposal yang sudah dilakukan oleh Prodi gitu ya. Kemudian maksimal tanggal 2, jadi tanggal 2 Maret itu harus sudah fix dari revisinya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ada sedikit perubahan dari panduan-panduan PKM yang ada di tahun 2022 dibandingkan dengan 2023. Jadi untuk 2023 ini itu pelaksanaannya 4-5 bulan ke depan, mulai bulan Maret. Kemudian pendanaan itu untuk PKM pendanaannya sendiri mungkin nominalnya berkisar antara 6-10 juta. Kemudian ada dana 2 juta untuk dana pendamping PT, kemudian maksimal 1 juta untuk dana instansi lain. Lalu luaran yang akan menjadi requirement untuk PKM 2023 itu ada laporan kemajuan, kemudian laporan akhir, lalu produk PKM-nya bisa berupa video atau berupa aplikasi sesuai dengan PKM yang diikuti. Kemudian yang terakhir yaitu akun media sosial. Jadi nanti luarannya ini bukan hanya setor ke Dikti saja, tapi membuat akun media sosial untuk mengiklankan PKM yang sudah dibuat. Jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk PKM sendiri itu dibagi menjadi 2. Ada yang namanya PKM pendanaan, kemudian ada yang non pendanaan atau insentif saja gitu. Jadi untuk PKM pendanaan ini ada 8. Yang pertama ada PKM Riset Eksakta atau biasa disebut PKM RE, kemudian ada PKM Riset Sosial Humaniora atau PKM RSH, kemudian ada PKM Kewirausahaan atau PKMK, lalu ada PKM Pengabdian Masyarakat yaitu PKMPM. Selain itu ada PKM Penerapan Iptek atau PKMPI, kemudian PKM Karsa Cipta yaitu PKMKC, lalu PKM Karya Inovatif, PKMKI, kemudian PKM Video Gagasan Konstruktif atau PKM VGK. Nah, dari PKM pendanaan ini mungkin
ada 3 PKM yang luarannya itu bisa dibilang mirip gitu ya, yaitu PKM PI, PKM KC, sama PKM KI. Karena ketiga PKM ini tuh sama-sama mengaplikasikan ide atau inovasi mahasiswa ke dalam bentuk teknologi gitu. Nanti kita belajar tentang perbedaan antara ketiga PKM ini. Nah, kemudian untuk yang non pendanaan atau mendapatkan insentif, itu ada PKM gagasan futuristik tertulis. Kalau kita dulu mungkin tahu itu namanya aslinya PKM GT gitu ya. Sekarang menjadi PKM GFT. Kemudian untuk yang terakhir ada PKM artikel ilmiah atau PKM AI. Jadi seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke mungkin PKM pendanaan. Yang pertama ada PKM RE. Jadi PKM RE ini objek risetnya adalah fenomena alamiah sesuai hukum-hukum fisika, kimia, dan biologi. Nah, biasanya yang mengikuti PKM RE itu mungkin mahasiswa-mahasiswa yang bergerak di bidang kedokteran, kemudian di bidang MIPA dan lain-lain. Jadi seperti itu ya. Biologi dan lain-lain. Judul-judul PKM-nya pun biasanya mengangkat topik tentang kesehatan, kemudian topik tentang hukum-hukum kimia dan sebagainya, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, yaitu ada PKM RSA atau riset sosial minora. Biasanya diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa psikologi, yang mana judul-judulnya juga membahas tentang perilaku manusia, kemudian adat istiadat, sejarah, kepercayaan, atau nilai-nilai yang ada di dalam sebuah kelompok kehidupan manusia. Gitu. Biasanya mereka mengangkat cerita-cerita tentang masyarakat zaman dulu, kemudian yang berhubungan dengan sejarah, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, kemudian ada PKMK. Jadi PKMK ini karena namanya kewirausahaan, jadi sangat luas cakupannya. Intinya merealisasikan ide kreatif produk sebagai cikal bakal kemunculan produk usaha di Indonesia sebagai karya mandiri anak bangsa, yang nantinya tujuan PKMK ini biasanya memang meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi seperti itu. Kemudian ada PKMPM. PKMPM ini pengabdian masyarakat, jadi meliputi aspek pemberdayaan sumber daya manusia, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Bentuknya itu rata-rata judulnya mengangkat tentang pelatihan, jadi kayak pelatihan tentang penanaman suatu nilai teknologi di daerah pelosok dan sebagainya, jadi seperti itu. Nah, kemudian PKM yang usianya mungkin bisa dibilang baru ya, yaitu PKM VGK. VGK ini video gagasan konstruktif. Jadi sebenarnya ini pengembangan dari PKM GT juga. Tapi kalau PKM GT itu kan tertulis, kalau yang PKM VGK ini video gagasan konstruktif begitu. Nah, bertujuan untuk memotivasi partisipasi mahasiswa dalam mengelola imajinasi, persepsi, dan nalar sebagai upaya solusi kekinian yang konstruktif terhadap keprihatinan bangsa Indonesia. Jadi mungkin mengangkat isu-isu tentang narkoba, kemudian tentang bullying dan lain-lain, seperti itu. Nah, di sini mungkin karena kita informatika gitu ya, prodi kita informatika. Jadi selain PKM-PKM yang tadi, itu mungkin memang kita ingin memfokuskan ke PKM-PKM yang memang tujuannya itu mengembangkan teknologi. Jadi luarannya nanti kemungkinan besar memang aplikasi atau suatu karya ilmiah yang nantinya membantu mahasiswa untuk mengerjakan skripsi. Jadi kayak kita ingin gimana caranya mahasiswa ini kalau misalkan dia bikin PKM itu nggak cuman luarannya itu dia mendapatkan sesuatu, misalkan hibah dana dari Dikti, tapi juga nantinya apa yang mereka kerjakan itu bisa dikembangkan menjadi tugas akhir. Jadi seperti itu. Nah, makanya mungkin di sini untuk dari kami dosen hanya ingin mengarahkan gitu ya untuk PKM-PKM yang sebaiknya diikuti oleh mahasiswa informatika gitu. Jadi untuk PKM yang pertama itu ada PKM PI. Jadi PKM PI ini pengembangan iptek, yaitu memberi bantuan iptek kepada mitra sebagai bentuk solusi atas permasalahan atau kebutuhan prioritas mitra. Nah, kalau untuk PKM PI sendiri yang harus digarisbawahi di sini adalah mitra. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat sebuah PKM yang temanya itu PKM PI, berarti kita yang pertama harus kita cari adalah mitra. Nah, kalau misalkan kita sudah mendapatkan mitra, yang kedua kita harus mencari permasalahan apa yang dimiliki oleh mitra yang sedang kita jalin hubungannya.
Kemudian setelah kita menemukan masalah dari mitra itu, baru kita memberikan solusi gitu ya, dari brainstorming yang telah dilakukan bersama mitra. Jadi seperti itu. Itu untuk PKMPI. Kemudian yang kedua ada PKMKC atau Karsa Cipta. Jadi menghasilkan suatu produk baik itu berwujud sistem, desain, prototipe, produk kesenian kontemporer, aplikasi, dan lain-lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas, instansi pemerintah, atau dunia usaha. Jadi bedanya kalau Karsa Cipta ini dengan yang PKMPI tadi, kalau misalkan yang tadi itu kita harus sudah punya mitra, kalau yang Karsa Cipta ini kita belum bisa jadi kita belum punya mitra atau belum punya tujuan gitu. Maksudnya kayak belum punya pandangan, oh ini kira-kira bisa dimanfaatkan oleh perusahaan yang mana, tetapi kita sudah tahu kalau misalkan PKM yang kita buat ini itu nantinya pasti akan bermanfaat untuk masyarakat luas atau instansi pemerintah dan lain-lain, seperti itu. Kemudian untuk PKMKC ini beda dengan PI. Kalau PI itu yang kita hasilkan, jadi luaran yang kita hasilkan itu adalah sebuah teknologi tepat guna yang sudah siap digunakan oleh mitra. Kalau untuk yang PKM Karsa Cipta ini, produknya bisa berbentuk hanya desain, kemudian sistem atau prototipe saja, tapi yang nantinya jika dikembangkan menjadi sebuah aplikasi yang fungsional, itu nanti bisa digunakan oleh dunia usaha, jadi seperti itu. Nah, untuk yang terakhir, dari 3 PKM yang membahas tentang karya cipta, begitu ya, ada PKMKI. Nah, kemudian PKMKI ini dirancang untuk menumbuhkan kepekaan mahasiswa terhadap problematika faktual di masyarakat, sekaligus mengasah kreativitas mahasiswa untuk menghasilkan karya fungsional inovatif yang solutif berbasis iptek yang siap diterima di dunia usaha. Jadi kalau yang PKMPI itu berfokusnya pada mitra, kemudian PKMKC itu fokusnya adalah menciptakan ide, begitu ya. Kalau PKMKI ini adalah menerapkan ide yang dimiliki oleh mahasiswa ke dalam bentuk aplikasi yang sudah siap untuk digunakan oleh usernya, begitu ya. Jadi kalau yang KC tadi mungkin masih berupa prototipe, kemudian berupa desain, berupa sistem yang simpel. Kalau untuk PKMKI ini benar-benar memang fungsionalitasnya itu sudah siap digunakan gitu. Nah, kemudian tapi berbeda dengan PI, kalau PI itu sudah ada mitranya, kalau yang KI ini sama seperti KAC tadi, jadi belum tahu siapa yang menggunakan, tapi memang kalau diaplikasikan itu memang sudah siap untuk digunakan, jadi seperti itu. Nah, kemudian PKM lainnya yang mungkin bisa diikuti oleh mahasiswa informatika itu adalah PKM GFT, jadi gagasan futuristik tertulis. Jadi bersifat problem solving, kemudian visioner dan futuristik. Jadi memang mungkin dalam 5 atau 6 tahun ke depan belum bisa diterapkan, tapi untuk jangka panjangnya mungkin sekitar 10 tahun ke depan itu ide-ide yang termasuk dalam PKM GFT itu nantinya akan bisa diaplikasikan begitu di kehidupan sehari-hari begitu ya. Jadi memerlukan solusi dengan durasi waktu yang panjang, realistik dan implementatif. Nah, memang PKM GFT ini kesannya futuristik, jadi jangka panjang, tapi tetap harus realistik dan implementatif. Jadi benar-benar bisa diimplementasikan. Kemudian berdampak sistemik atau berskala masif dan kompleks. Jadi kata kuncinya adalah yang pertama futuristik, kemudian yang kedua implementatif, kemudian yang ketiga masif. Jadi PKM GFT ini biasanya memang mengangkat problematika yang sekarang sudah ada, tapi solusinya itu mungkin dalam waktu dekat belum bisa dipecahkan gitu ya, tetapi dalam 10 tahun atau 20 tahun ke depan itu bisa dilaksanakan, jadi seperti itu. Dan biasanya skalanya masif, yang problemnya itu tidak menyangkut hanya 1-2 golongan saja, tapi bisa mencakup sampai 1 negara atau 1 dunia, jadi seperti itu. Itu untuk PKM GFT. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu PKM AI, termasuk PKM terakhir juga yang akan kita bahas hari ini, itu adalah artikel ilmiah. Jadi artikel ilmiah ini adalah luaran dari hasil kegiatan akademik berkelompok yang telah dilakukan. Jadi bisa meliputi pendidikan, penelitian, atau pengabdian masyarakat yang sudah pernah dilakukan, kemudian dibuatlah artikel ilmiahnya. Jadi seperti
Misalkan kemarin sudah pernah melakukan penelitian dengan dosen atau sudah melakukan pengabdian masyarakat dengan dosen. Nah, jadi hasil dari apa yang sudah dilakukan yang termasuk Tridharma perguruan tinggi itu diangkat menjadi sebuah artikel ilmiah. Jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk luarannya sendiri, di sini luaran dari masing-masing PKM-nya itu, yang pertama untuk PKM PI, luarannya adalah laporan kemajuan, kemudian laporan akhir, lalu nanti ada buku pedoman mitra, jadi untuk memberikan manual gitu ya, manual untuk mitra menggunakan aplikasinya seperti apa. Kemudian yang terakhir ada akun media sosial. Kemudian untuk yang PKMKC, ada laporan kemajuan, laporan akhir, kemudian prototipe atau produk fungsionalnya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, tidak harus jadi bisa berbentuk prototipe. Lalu ada akun media sosial. Kemudian yang ketiga yaitu ada PKMKI, luarannya yaitu laporan kemajuan, kemudian laporan akhir, lalu produk fungsional skala penuh. Jadi berbeda dengan KC tadi, yang berbentuk prototipe. Kalau yang PKMKI ini benar-benar produknya ini harus sudah bisa digunakan, jadi fungsionalnya sudah tepat gitu ya. Kemudian akun media sosial. Lalu untuk yang PKM GFT itu berbentuk artikel gagasan. Kemudian yang terakhir PKM AI yaitu bentuknya sesuai dengan nama PKM-nya yaitu artikel ilmiah. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk requirement jenjang pendidikan. Jadi minimal jenjang pendidikan yang dimiliki peserta, kemudian jumlah pendanaannya berapa. Jadi jenjang pendidikannya yaitu D3, D4 atau S1 dan setiap kelompoknya itu terdiri dari 3 sampai 5 orang. Jadi 3 sampai 5 mahasiswa. Nah, untuk di prodi informatika sendiri kami menginginkan untuk anggotanya itu sebenarnya bisa aja jadi kayak maksudnya lintas prodi itu nggak apa-apa. Jadi terserah kalau misalkan kalian ingin bergabung dengan mahasiswa dari prodi lain itu tidak apa-apa. Namun untuk ketuanya sendiri, jadi untuk ketua PKM-nya sendiri itu harus dari mahasiswa informatika. Gitu ya. Nah, kemudian dana yang diberikan seperti yang sudah dibilang di awal tadi yaitu untuk PKM pendanaan yaitu 6-10 juta. Kemudian untuk PKM yang non pendanaan akan mendapatkan insentif sebesar 2,5 juta. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir mungkin bisa kami sampaikan nantinya adalah masalah template proposal. Jadi sebenarnya dari Dikti itu tidak memberikan template untuk proposalnya sendiri, tapi ya kami berusaha untuk membuatkan template yang memang sesuai dengan panduan yang ada diberikan oleh Dikti begitu ya. Jadi untuk misalkan nanti ada template proposal pun kalian harus tetap membaca panduan dari masing-masing PKM-nya. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Fesa atas materi yang telah disampaikan. Itulah tadi merupakan sesi pemaparan materi mengenai pedoman PKM 2023 dari narasumber wabibrasi kita yaitu Ibu Fesa Octavia Enkom. Untuk itu kita akan memasuki sesi tanya jawab dengan pemateri. Kepada teman-teman semua yang ingin mengajukan pertanyaan mengenai pedoman PKM 2023 yang telah disampaikan atau ingin meminta saran atau pendapat juga bisa disampaikan pada sesi tanya jawab kali ini. Untuk teman-teman yang ingin bertanya dapat menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau juga dapat mengajukan pertanyaan pada kolom chat Zoom di bawah. Untuk itu yang ingin bertanya dipersilakan. Baik, ada saudara Fajrul Farah Arakfi, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Oke, cek. Kedengaran nggak? Apa kedengaran suaranya? Jelas. Jelas, oke. Oke, jadi saya ingin tanya. Saya kan punya ide sebenarnya tentang penerapan pembuatan katalog pada satu UMKM gitu berbasis baru. Nah itu dikategorikan ke PKM TNI atau PKM pengabdian masyarakat. Kemudian untuk laporan kemajuannya jika proyeknya itu berupa kayak pembuatan katalog berbasis web untuk UMKM itu laporan progresnya itu diisi
Itu saja dari saya. Baik, terima kasih kepada Saudara Fajrul Farah Rafi atas pertanyaan yang diberikan. Kepada Ibu Fesa, dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya ya dari Mas Fajrul. Jadi untuk pertanyaan pertama yaitu tadi ingin membuat PKM tentang membantu UMKM begitu ya. Nah, itu mungkin bisa ditinjau dari produknya. Jadi yang ingin dibuat itu apa? Jadi kalau misalkan dari UMKM-nya misalkan sudah pernah ngobrol sama mitranya gitu ya. Kemudian outputnya nanti hanya pelatihan, itu nanti masuknya ke PKMPM. Tapi kalau misalkan nanti memang keluarannya teknologi tepat guna yang langsung bisa digunakan, seperti tadi kan bilangnya e-katalog begitu ya. Jadi e-katalog itu kan biasanya memang langsung bisa digunakan gitu ya. Itu nanti bisa masuk ke PKMPI juga bisa. Jadi seperti itu mungkin kalau untuk yang tema PKM-nya begitu ya. Nanti mungkin bisa ngobrol-ngobrol lagi sama dosen pembimbingnya nanti untuk tanya-tanya lagi begitu. Kira-kira sebaiknya dimasukkan ke PKMPI atau PKMPM. Jadi seperti itu mungkin ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua itu tentang laporan kemajuan ya. Jadi untuk laporan kemajuan sendiri itu nantinya bisa dilihat di panduan di pedoman PKM-nya. Jadi mungkin nanti bisa dibuka di nanti kita kasih nggak, Mbak? Nanti mungkin kita kasih kami akan memberikan untuk pedoman PKM-nya. Jadi masing-masing PKM memiliki pedoman sendiri-sendiri. Jadi ada dokumen yang berupa PDF gitu ya. Nah, nanti di dalam dokumen tersebut nanti akan ada format-format. Jadi seperti formulir penyusunan rujukan daftar pustaka, formulir penilaian proposal, kemudian formulir justifikasi anggaran, formulir penilaian laporan akhir, dan formulir penilaian laporan kemajuan seperti itu. Jadi mungkin nanti akan kita bagikan untuk panduan PKM-nya sendiri. Mungkin itu. Sudah terjawab mungkin Mas Fajrul? Sudah. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih Ibu Fesa atas jawaban yang diberikan. Buat teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk raise hand atau mengajukan pertanyaan melalui kolom chat di bawah. Dipersilakan. Saya mau nanya dong, Bu. Jadi kalau misal ada mahasiswa nih, ada ide tapi malu buat menyampaikan. Ya kayak sekarang ini ada sebanyak 138 peserta, lo diem semua kan ya. Hanya menyimak, diem, mungkin sambil makan dan lain-lain. Itu gimana ya, Bu? Atau tadi kan sempat disinggung soal mitra dan mitra. Kalau misal kita ada usulan nih, tapi nggak ada mitranya, Ibu bisa bantu enggak ya? Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Azhar atas pertanyaannya. Buat Ibu Fesa, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Azhar. Ya, makasih Mas Zul terhadap atas pertanyaannya. Saya sampai grogi. Jadi tadi mungkin pertanyaan pertama itu kalau misalkan ada ide tapi malu begitu ya. Itu sebenarnya
kembali lagi ke diri sendiri sih, harus lebih pede, kemudian jangan sampai insecure, karena toh nantinya kalau misalkan ternyata kita punya ide gitu ya, terus ada orang lain yang dia berani menyuarakan ide mereka, tapi ternyata loh itu kan ide saya gitu, tapi kan ya udah akhirnya yang dapat recognition kan orang itu gitu ya. Jadi kayak ya udah berani ngomong aja, berani ngomong, kemudian karena kita kan juga mewadahi gitu, jadi maksudnya kan kemarin sudah dibagikan link form gitu ya, itu kan isinya cara mengisinya juga individu gitu, jadi kayak kita tidak menyuarakan suara kita ke orang banyak, tapi hanya menyuarakan suara kita ke bentuk form gitu ya. Jadi kayak ya udah tinggal dituangin aja idenya, nggak akan ada yang protes juga gitu kalau misalkan ide kita dinilai salah atau bagaimana. Yang penting kita sudah berani untuk menyuarakan ide kita begitu. Kemudian untuk yang kedua, untuk masalah mitra, eh kalau misalkan mitra ini kan berarti biasanya ingin mengikuti PKM-PM atau PKM-PI gitu ya. Yang pertama mungkin harus banyak-banyak diskusi. Jadi diskusi dengan teman, kemudian diskusi dengan dosen pembimbing juga. Nantinya kan akan ada dosen pembimbing. Mungkin nanti dari dosen pembimbingnya juga bisa mengarahkan gitu ya. Jika ingin membuat PKM yang teknologinya seperti ini, itu di sekitar kampus ada nggak sih mitra yang membutuhkan kira-kira teknologi tepat guna yang diajukan oleh mahasiswa. Jadi seperti itu. Kemudian kalau misalkan memang mentok gitu, maksudnya mentok adalah ya semua itu kan pasti harus diusahakan dulu. Jadi kayak kalau misalkan memang udah nyari-nyari mitra, kemudian udah ngobrol sama mitra sana sini, tapi ternyata nggak ada yang klop gitu, maksudnya nggak ada yang cocok, mungkin ya jalan satu-satunya mengganti tema PKM gitu. Tapi ya harus tetap diusahakan dulu gitu. Kalau misalkan memang pengen cari mitra ya benar-benar harus sering-sering tanya, sering-sering ngobrol dengan orang lain, sering-sering diskusi, karena untuk mendapatkan mitra yang sesuai ini kan berarti kita harus menambah link. Jadi menambah wawasan, kemudian menambah relasi dengan orang lain juga gitu. Karena ujung-ujungnya nantinya kalau misalkan kita banyak-banyak mencari mitra, tidak hanya kita yang diuntungkan dalam hal PKM ini, tapi juga nantinya waktu kita sudah terjun di dunia kerja, kalau misalkan link kita banyak, otomatis dalam mencari pekerjaan pun insya Allah akan dimudahkan. Jadi seperti itu. Gitu ya Mas Sil ya. Iya. Iya Bu, terima kasih. Oh, satu lagi Bu, Iya apa? kalau misal nih saya malu nih sebagai mahasiswa kayak nggak klop gitu sama dosen di prodinya. Nah tapi saya mungkin klop dengan dosen di BIS atau SI, itu gimana ya Bu ya nantinya? Oh ya. Oh langsung jawab ya. Oh ya. Itu mungkin dari dosen informatikanya akan mengarahkan untuk ya menjadikan dosen yang klop itu mungkin sebagai dosen bimbing, nggak apa-apa kan Mbak ya? Mungkin dari kalau untuk urusan dosen pembimbing tidak terikat hanya dosen informatika saja, karena toh dosen informatika pun yang bisa menjadi dosen pembimbing mungkin cuman yang punya NIDN aja kan, jadi cuman 5 orang. Jadi untuk saya sama Bu Alkis juga belum punya NIDN, jadi nggak bisa jadi dosen pembimbing ya, cuma jadi penasehat gitu mungkin ya. Jadi mungkin bisa nanti kalau misalkan untuk urusan dosen pembimbing bisa ke prodi lain seperti itu. Asalkan mungkin saran saya jangan dosen LB ya. Kalau dosen harus dosen itu Telkom Surabaya gitu. Ya, seperti itu. Sudah terjawab kan Mas Zul ya? Ya sudah, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, di kolom chat ada yang bertanya dari F02, izin bertanya, untuk PKM-PM apakah sama dengan KKN? Apakah ada jangka waktu untuk PKM-PM sendiri? Ya, mungkin tadi ketinggalan atau mungkin slide-nya kecepatan. Jadi waktu tadi sudah saya jelaskan untuk semua PKM. Jadi semua PKM ini rata waktunya itu 4-5 bulan. Mulai dari bulan Maret saat kita submit proposal. Kemudian sampai nantinya evaluasi dan lain-lain itu semuanya totalnya 4-5 bulan. Seperti itu. Bagaimana? Apakah sudah terjawab dengan jelas? Mereka bertanya di kolom chat. Kalau untuk apakah sama dengan KKN, mungkin maksudnya dari segi
Apa ya? Izin segi kegiatan. Monggo. Izin dari segi kegiatan. Oh, yang ininya KKN-nya. Ya. Kalau untuk kegiatannya mungkin lebih ke arah ininya, karena kan ini pengabdian masyarakat gitu ya. Jadi mungkin kegiatannya mirip dengan KKN, tapi maksudnya kalau sama dengan KKN atau tidak itu beda. Karena kalau KKN itu kan ada apa namanya? Iya, ada SKS-nya sendiri, kemudian ada RPS-nya sendiri yang mana nanti dialokasikan untuk penilaian begitu ya. Tapi kalau untuk PKMPM itu berbeda, jadi seperti itu. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bu Faisa. Apakah Bagaimana sudah terjawab? Terjawab. Tadi via chat. Jika tidak bertanya lagi berarti dianggap sudah paham ya. Sudah, terima kasih Bu. Baik. Iya, sama-sama. Baik, untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu atau bisa mengajukan pertanyaan lewat kolom chat untuk mengajukan pertanyaan mengenai pedoman PKM 2023 atau minta saran dan pendapat dari Bu Faisa tentang jenis PKM-nya. Dipersilakan. Bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Jika untuk mau bertanya, bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom chat di bawah. Dipersilahkan. Sepertinya sudah. Monggo kalau mau dilanjutkan ke agenda berikutnya, Mas. Baik Bu Faisa, terima kasih. Untuk itu, kita akan memulai berlanjut pada sesi pemaparan materi pada hari ini. Sesi kedua akan disampaikan oleh dosen pembicara K2 kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Ahmad Wali Satria Bahari Johan SSTMkom. Kepada Bapak Ahmad Wali Satria Bahari Johan SSTMkom, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semuanya ya. Oke, mungkin langsung aja. Bentar. Oke. Oke, jadi mungkin ini tips dan trik lolos PKM atau mungkin sedikit apa ya, bantuan buat teman-teman bagaimana sih untuk dapat atau bagaimana sih supaya proposal yang kita buat itu bisa lolos pendanaan dan juga bisa lolos PIMNAS seperti itu. Nah, mungkin permasalahan semua mahasiswa itu sama ya, yaitu gimana sih cara dapat ide atau topik yang bagus atau yang layak seperti itu. Nah, memang untuk mendapatkan topik yang layak atau yang cocok untuk disubmit di PKM itu nggak mudah, perlu diskusi panjang juga nantinya tentunya teman-teman sama pembimbing. Nah, mungkin di awal kita akan mengetahui dulu
konsep dasar dari PKM. Jadi mungkin tadi juga sempat dijelaskan juga sama Bu Vesa. Jadi PKM sendiri kegiatan yang inovatif. Inovatif sendiri artinya teman-teman di sini tuh membuat suatu karya, ya, baik itu bisa berupa barang atau jasa, yang dia itu memiliki suatu nilai, ya, atau suatu kemanfaatan buat orang lain seperti itu, atau suatu kelompok masyarakat. Dan juga kegiatan yang cerdas, kreatif dalam bidang ilmu yang ditekuni, ya, dalam bidang ilmu yang ditekuni di sini. Jadi jangan sampai teman-teman membuat tema, ya, mengajukan tema yang dimana melenceng dari ilmu komputer, ya, karena kan teman-teman di sini kan kuliahnya kan di informatika nih, malah submit tema misalkan membuat batu bata ringan yang kuat gitu, seperti itu, ya, yang anti gempa, karena kan sekarang lagi ramai gempa di Turki, ya, kayak gitu ya, yang gimana kalau orang kena ketimpa batanya itu nggak akan bocor palanya seperti itu, atau tidak akan melukai orang lain. Nah, tapi teman-teman sebenarnya punya tahu caranya bikin bata tersebut, tapi ketika reviewer membaca proposal kalian, ya, terutama di CV teman-teman, loh di sini seluruh anggota timnya ternyata bukan dari teknik sipil atau apapun itu, atau dari teknik industri seperti itu, ataupun yang berhubungan dengan pembuatan sebuah bata kayak gitu. Kok semuanya ilmu komputer? Ya nggak mungkin bisa lah, anak-anak bakal bikin bata yang sesuai dengan Anda usulkan seperti itu. Nah, pasti nggak akan lolos seperti itu. Jadi jangan sampai teman-teman membuat tema atau mengajukan judul yang melenceng dari keilmuan kalian. Nah, dalam pengerjaan PKM sendiri itu ada beberapa hal ya yang perlu diperhatikan. Yang pertama tentunya kerjasama tim, ya, karena kalian kalau submit proposal PKM, kalau Anda hanya seorang diri, nama Anda seorang diri, pasti akan nggak lolos juga. Ya, jadi Anda harus punya tim, ya, minimal 3-4 orang seperti itu. Kemudian kalian juga memiliki kemampuan, ya, nanti akan ada yang dituliskan tentunya seperti mata kuliah apa yang pernah diambil seperti itu, ya, ataupun juga mungkin kalau udah pernah membuat suatu karya dan lain-lain tentunya akan dituliskan di CV-nya. Kemudian juga punya keahlian. Jadi setiap tim, ya, dalam satu tim usahakan memiliki keahlian yang berbeda-beda. Dalam artian ya nggak harus berbeda-beda banget, ya. Kalau bisa misalkan nih kalian mau bikin suatu sistem buat mendeteksi jalan berlubang gitu. Nah, di situ setidaknya teman-teman punya keahlian di bidang AI, ya, ada seseorang yang punya keahlian di bidang AI, kemudian punya keahlian lagi di bidang mungkin embedded system atau elektronika seperti itu, ya. Jangan sampai sama semua. Jadi kenapa kok keahlian ini kalau bisa cross memiliki perbedaan, ya, karena untuk mengerjakan sesuatu yang memang sifatnya tuh kalau di informatika aja mungkin nggak cukup kayak gitu, mungkin harus ada prodi lain yang kita aja kayak gitu, ya. Makanya di setiap judul PKM atau di setiap jenis PKM, di setiap jenis PKM disarankan lintas prodi atau lintas keilmuan kayak gitu, walaupun tidak diwajibkan tapi disarankan. Ya, kalau disarankan berarti kalau kalian targetnya PIMNAS, ya, berarti harusnya diwajibkan sebenarnya kayak gitu. Diwajibkan pasti lintas prodi, walaupun secara administratif tulisannya disarankan, tapi akan berpengaruh ke penilaian nantinya. Seperti itu, ya. Kemudian sikap, ya. Nah, di sini ada sikap. Jadi sikap ini berkaitan dengan tanggung jawab, ya, berkaitan dengan tanggung jawab. Kalau kalian setelah mengajukan proposal, kemudian lolos pendanaan, ya, lolos pendanaan, nah di situ ada tanggung jawab kalian dalam mengelola keuangan tersebut, ya. Jadi duit itu dari Dikti yang akan kalian terima langsung, ya, mungkin lewat dosen pembimbing, ya, dosen pembimbing baru menyerahkan ke teman-teman yang lolos. Nah, di situ kalian punya tanggung jawab untuk menggunakan dengan bijak duit yang sudah dicairkan, kayak gitu, ya. Nah, itu beberapa konsep dasar PKM. Nah, kemudian kita masuk ke sini, ya. Dari mana sih kita bisa dapat ide yang cerdas dan kreatif, ya? Yang pertama, teman-teman itu bisa dari bacaan laporan hasil penelitian, ya, bacaan laporan dari hasil penelitian. Mungkin kalau di sini bisa nggak sih ngakses ke ini
laporan-laporan skripsi, ya, laporan-laporan skripsi yang ada di perpustakaan, nah itu bisa Anda lihat. Ya. Nah, dari situ teman-teman tuh bisa tahu tuh beberapa jenis penelitian yang sudah dikerjakan orang-orang terdahulu itu seperti apa. Nah, dari penelitian yang sudah ada, ya, biasanya di halaman paling belakang itu ada kesimpulan, ya, kesimpulan dan saran. Nah, di saran itu biasanya ditambahkan apa yang harus dikembangkan dari penelitian yang sudah dilakukan, kayak gitu. Nah, dari situ teman-teman bisa mengembangkan penelitian yang sudah ada, Anda kembangkan lagi untuk diperbarui atau diperbaiki apa yang kurang, kayak gitu ya. Jadi kalau kalian sulit nemu ide, Anda bisa lihat-lihat jurnal atau hasil-hasil penelitian atau skripsi, tesis juga bisa dari yang sudah ada di perpustakaan. Kemudian bisa juga mengikuti seminar ya, seperti sekarang ini mungkin, dan juga diskusi. Ya. Kalau diskusi bisa Anda diskusikan dengan dosen pembimbing, dengan teman-teman kalian, kayak gitu ya. Dan sering diskusi, kira-kira mau bikin apa nih, ada PKM. Nah, gitu. Pasti tidaknya satu orang pasti punyalah satu ide untuk membuat sebuah karya ya, kayak gitu. Kemudian Anda bisa lihat juga di pernyataan pemegang otoritas ya, atau Anda bisa melihat di dokumen HKI ataupun di paten. Situsnya di mana ya, saya lupa untuk melihat itu HKI dan juga paten yang sudah ada. Nah, di situ Anda bisa lihat beberapa hasil-hasil karya seseorang ya, inovasi-inovasi dari orang lain. Nah, dari inovasi-inovasi tadi bisa Anda kembangkan lagi ya, konsepnya sama ketika kalian membaca laporan hasil penelitian yang sudah ada. Bisa juga Anda browsing di internet ya, karena internet ini adalah jendela dunia. Kalau dulu itu buku, kalau sekarang mungkin internet ya. Kemudian juga berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi kalau pengalaman pribadi, kira-kira Anda koreksi diri sendiri. Saya yakin setiap anak di sini memiliki banyak masalah ya. Nggak mungkin lah nggak ada punya masalah ya. Masalah saya apa ya kan? Kira-kira apa? Misalkan saya sudah 20 tahun menjomblo gitu, ya kan? Nah itu juga masalah, gitu kan? Nah solusinya gimana kira-kira? Kayak gitu. Kemudian juga bisa dari pengamatan. Jadi kalau kalian kalau tadi kan hidupnya sendiri ya, nah Anda sering mengamati, jadi suka ngelamun di pinggir jalan kayak gitu mungkin. Nah Anda lihat-lihat di jalan ini ada apa? Oh banyak tuh ternyata orang-orang yang nggak pakai helm gitu kan. Akhirnya muncullah iklan untuk deteksi helm kayak gitu ya. Ya mungkin yang bikin iklan dulu itu orang-orang gabut yang suka ngelamun di pinggir jalan itu. Ya, jadi dia terus bikin sistem untuk deteksi helm gitu. Gitu. Nah, balik lagi ke tadi, jadi PKM ini harus cerdas juga. Jadi cerdas sendiri merupakan suatu kemampuan yang terkait dengan cara berpikir yang konvergen. Artinya konvergen itu Anda berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah ya, atau problem solving. Ya. Di sini mampu memberikan jawaban yang tepat dalam suatu permasalahan atau persoalan. Oke. Jadi dalam membuat PKM nantinya, teman-teman harus tekankan masalah apa yang kalian angkat. Itu yang paling penting di awal ya. Di awal tuh kalian tekankan masalahnya yang kalian angkat itu apa. Seberapa besar urgensi dari permasalahan tersebut. Kayak gitu. Jangan ujuk-ujuk atau langsung aja nyebutin solusinya. Kayak gitu. Tapi kalian sebutkan dulu atau gambarkan dulu bagaimana permasalahan yang kalian angkat. Seberapa penting hal itu untuk dikasih solusinya. Nah, seperti itu. Kemudian Anda juga harus kreatif. Nah, kreatif di sini suatu kemampuan yang terkait dengan cara berpikir yang divergen. Nah, divergen artinya apa? Dalam ketika kalian sudah menemukan suatu masalah, kalian bisa memberikan beberapa solusi, nggak cuma hanya satu solusi aja. Kayak gitu ya, nggak cuma hanya satu solusi aja. Berikan beberapa solusi untuk nantinya setiap solusi yang ada itu bisa kalian mapping. Ya, kalian mapping, kemudian kalian pilih kira-kira mana yang akan digunakan, mana solusi yang paling baik. Nah, dalam hal ini diperlukan kerjasama tim, ya, saling-saling diskusi. Bisa juga dengan pembimbingnya nanti. Solusinya kira-kira apa yang tepat. Kayak gitu ya. Kemudian menjadi kreatif berarti melihat sesuatu seperti orang lain, tetapi memikirkan sesuatu yang berbeda. Ya, jadi jangan Anda berpikir dari sudut pandang diri Anda sendiri, tapi juga dari sudut pandang orang lain seperti apa. Kayak gitu ya.
Nah, di sini untuk menemukan ide, ya, rajinlah mengunyah pertanyaan 5W1H, ya, agar dapat menemukan ide-ide yang ditulis sehingga menulis bisa jadi gampang. Ya, sebenarnya ketika Anda sudah menemukan ide, ya, sebenarnya ini untuk cara menulis di latar belakang itu poin yang penting ya. Dalam suatu proposal itu ada di latar belakang di bab 1 biasanya. Nah, di situ ada 5W1H. 5W ya dimulai dari what, who, where, ya, kemudian when, dan apa lagi? What, who, when, where, apa lagi? Yang satu apa? Saya kok tiba-tiba lupa. Hah? Why, ya, why. Nah, di sini yang pertama ada what ya. Jadi apa? Apa masalah yang kalian angkat di proposal Anda? Ya. Apa masalah yang kalian angkat? Kemudian ada when, kapan? Kapan masalah itu terjadi? Ya, jadi ini sangat penting. Kapan terjadi masalah itu? Jangan sampai teman-teman mengangkat masalah yang sudah usang atau sudah berlalu. Misalkan nih, kalau sekarang tahun ini teman-teman mau mengangkat masalah COVID, kira-kira masih relevan nggak? Misalkan Anda mengangkat karena adanya COVID, kemudian pemerintah menerapkan PPKM seperti itu. Untuk tahun ini mungkin sudah tidak relevan. Karena apa? PPKM sendiri sudah dicabut. Pasti sudah nggak ada masalah di situ. Tapi Anda mengungkit masalah-masalah yang ada di tahun 2020 sampai 2021. Nah, tentunya ini akan sudah tidak relevan lagi untuk dipakai. Jadi, when, kapan masalah itu ada. Pastikan masalah itu terjadi di masa sekarang, seperti itu ya, di masa sekarang yang saat ini terjadi. Kemudian setelah when ada why, ya, why, mengapa? Mengapa sih masalah itu harus segera diselesaikan kayak gitu. Makanya di sini Anda tuliskan seberapa besar urgensinya, seberapa besar permasalahan tersebut kayak gitu. Ya, setelah why kemudian ada where ya, di mana permasalahan itu terjadi. Nah, di PKM ini dipastikan permasalahan ini terjadinya di Indonesia. Jangan sampai kita mengambil permasalahan yang ada di negara lain. Mungkin teman-teman mau mengambil permasalahan yang sekarang ada di Turki ya, ada gempa bumi di sana. Nah, itu nggak bisa. Jadi teman-teman harus mengambil permasalahan yang ada di Indonesia, ya, di negara kita, ya, di lingkungan kita. Sebisa mungkin di sekitar kalian, ya, kayak gitu. Kalian misalkan nih tinggalnya di Surabaya, domisili di Surabaya, terus Anda mengambil permasalahan yang ada di Sulawesi misalkan gitu. Nah, tentunya akan sulit ya untuk diterima. Karena bagaimana mungkin orang Surabaya tahu detail permasalahan yang ada di luar pulau seperti itu. Oke, seperti itu. Setelah tadi ada what, when, why, where, who, siapa ya, who, siapa. Jadi siapa yang dirugikan dari masalah yang ada. Sehingga di sini menjawab juga siapa yang akan menggunakan inovasi kalian. Kayak gitu. Kalau ada mitranya enak. Jadi sudah pasti yang menggunakan inovasi kalian adalah mitra Anda. Seperti itu. Kemudian yang terakhir baru 1H atau how. Bagaimana solusi atau bagaimana cara Anda untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kayak gitu. Itu Anda baru jelaskan di akhir. Ya, di akhir sebuah background atau latar belakang. Kayak gitu. Nah, mungkin nanti akan ada bimbingan yang cukup lama ya. Kalau pengalaman kita yang tahun lalu, kelompoknya yang lolos itu, untuk membuat latar belakang ini paling lama daripada membuat bab 2, bab 3 sampai selesainya. Kayak gitu. Karena reviewer akan membaca betul seberapa besar urgensi dari masalah yang ada untuk didanai. Kayak gitu. Nah, kemudian pemicu ide itu ada di mana-mana sebenarnya, ya seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, bisa Anda membaca jurnal atau membaca laporan hasil penelitian, bisa dari dokumen-dokumen paten ataupun HKI, ya, kayak gitu. Nah, yang dibutuhkan hanyalah sikap mental yang kondusif dan kebiasaan mengamati situasi sekitar. Nah, kita perlu mengetahui tempat atau situasi aktivitas apa yang dapat memicu ide kreatif untuk menulis. Ya, jadi kadang-kadang ada orang yang sukanya itu kalau merenung ya, untuk memikirkan suatu ide itu di tempat yang ramai sambil ngopi, ya sambil diskusi kayak gitu. Ada juga yang harus menyendiri nyepi
kayak gitu. Yang macam-macam. Jadi terserah kalian gimana kira-kira kalian bisa menemukan ide yang kreatif. Nah, di sini ada pertimbangan menetapkan ide. Ya. Kalau sekalian sudah punya ide, apakah ide kalian itu bermanfaat? Seperti itu. Ya, bermanfaat ini, apakah bermanfaat itu hanya untuk diri kalian sendiri? Atau hanya untuk suatu kelompok atau untuk masyarakat luas. Nah, semakin luas manfaatnya, maka akan semakin baik ide-ide kalian. Ya, setidaknya untuk suatu kelompok. Kalau ada mitranya, sudah jelas manfaatnya pasti untuk kelompok tersebut. Apakah benar-benar bermanfaat kayak gitu? Atau malah menjadi bumerang gitu. Ya, malah nggak ada manfaatnya, ya, atau malah membuat sulit, ya, atau membuat masalah baru seperti itu. Kemudian ketika Anda sudah menetapkan ide, Anda memiliki nggak kemampuan di bidang tersebut? Ya. Apakah Anda punya value untuk menerapkan ide Anda? Ya, itu juga pasti harus dipikirkan juga. Kemudian, apakah ide Anda itu menarik atau ide Anda itu sudah usang gitu, sudah ada sebelum-sebelumnya sudah ada, nggak ada pembaruan sama sekali. Ya, walaupun misalkan nih kalian mau bikin ini sistem untuk posyandu di desa saya gitu kan, untuk di RT saya bikin sistem informasi posyandu. Gitu. Sistem informasi posyandu udah ada dari dulu-dulu, cuman di desa Anda nggak ada. Apakah itu menarik? Ya mungkin kurang menarik ya, kayak gitu ya, karena apa sudah ada dari dulu-dulu. Cuman memang di daerah Anda belum ada. Nah, mungkin bisa Anda buat menarik dengan Anda tambahkan fitur-fitur yang lain, kayak gitu tadi sistem tersebut. Anda kembangkan lagi, itu baru bisa menjadi suatu yang menarik. Kemudian spesifik nggak solusi dari permasalahan Anda? Atau masalahnya sudah spesifik nggak? Kayak gitu. Kayak yang proposal yang lolos tahun lalu, di awal-awal diskusi dengan saya, itu permasalahannya masih meluas, terlalu kompleks. Terkadang-kadang teman-teman di sini mengejar suatu ide yang sifatnya itu bisa menyelesaikan masalah yang banyak, yang kompleks. Padahal perlu diingat pengerjaan PKM itu 4-5 bulan, termasuk submit proposal. Realnya pengerjaan itu hanya 2-3 bulan nantinya. Jadi ketika kalian menetapkan ide, jangan terlalu kompleks. Pastikan juga ide itu dikerjakan dalam waktu 2-3 bulan itu selesai. Kayak gitu. Makanya harus spesifik. Ya. Kayak gitu. Nggak perlu ide itu yang terlalu kompleks. Ya. Yang dimana pengerjaannya nih kalau dihitung-hitung bisa sampai 2-3 tahun. Pasti ditolak. Kayak gitu ya. Nah, kemudian memberikan inovasi enggak? Kayak gitu. Jadi inovasi itu karya yang bernilai ya, yang memiliki nilai. Kayak gitu. Memberikan inovasi enggak? Kemudian datanya bisa diperoleh enggak? Nah, misalkan nih, kalau kalian mau bikin ini, sistem buat deteksi tumor otak gitu. Kalian bisa enggak dapat data ronsen otak gitu, otak manusia? Kalau bisa, berarti bisa diterapkan ide Anda. Tapi ternyata Anda nggak bisa buat dapat datanya, data-data hasil scan otak manusia. Nah, di sini ada beberapa modal dasar penyusunan PKM, yang tentunya yang pertama adalah baca dan pahami buku panduan yang disediakan. Ini sangat penting. Kemudian pahami perbedaan substansi PKM AI dan juga PKM yang lainnya, serta bentuk-bentuk karya penulisan. Ya, mungkin ini PKM namanya sudah mulai berubah-ubah ya. Jadi kemudian pahami aturan administratif tentang yang diizinkan dan yang tidak diizinkan. Misalkan ada jumlah halaman, lampiran, sumber penulisan, atau mungkin juga maksimal anggaran dana, minimum anggaran dana, kayak gitu. Kemudian pahami kelengkapan yang harus disertakan, patuhi format dan juga sistematika penulisan yang telah ditetapkan. Nah, ini sangat penting ya. Di sini tuh mengenai administratif ya. Jadi salah satu saja ya, Anda kesalahan saja dalam misalkan nih halamannya lebih 1 halaman gitu. Nah, itu bisa saja PKM Anda, bukan bisa saja, tapi pasti PKM Anda akan tidak diloloskan. Kayak gitu. Jadi salah satu aja ada kesalahan di administratif, di dokumen,
pasti PKM Anda tidak akan lolos. Kemudian untuk tips mencari topik proposal PKM, ya, pilih masalah yang aktual, hangat, relevan, dan juga mendesak untuk dipecahkan. Nah, mungkin untuk saat ini apa kira-kira masalah yang terbaru yang bisa Anda selesaikan di sekitar kalian. Seperti itu ya, bisa Anda mencari topik tentang transportasi, bisa, atau mungkin tentang logistik juga bisa, ya, karena kan sekarang lagi rame pengiriman barang ya, atau mungkin tentang kesehatan juga bisa. Kemudian kaitkan dengan bidang PKM yang ada untuk mencari solusinya. Jadi jangan buru-buru kalian milih jenis KM yang mau kalian naik, tapi cari dulu permasalahannya itu apa. Nah, permasalahannya apa, kemudian dari permasalahan tersebut perlu mitra enggak, kayak gitu. Nah, baru nanti kita tentukan bidang PKM-nya yang mana. Jadi nanti tentukan PKM apa itu menyesuaikan. Nah, kemudian sedapat mungkin bermanfaat langsung bagi masyarakat. Ya, karena PKM ini merupakan karya yang inovatif ya, yang memiliki nilai, tentunya dia juga memiliki manfaat ya. Jadi sebisa mungkin ide Anda itu bermanfaat untuk masyarakat. Nah, di sini ada contoh untuk menemukan ide baru ya. Nah, di sini lihat masalah real yang ada di masyarakat, ya, masalah real di masyarakat misalkan, atau setidaknya masalah ya kalau kita lihat di jalan-jalan tuh banyak jalan berlubang, gitu, banyak jalan berlubang. Kira-kira solusinya apa? Bikin ini Pak, bikin sistem buat deteksi jalan berlubang. Kalau menurut saya kurang spesifik masalahnya. Kalau masalahnya ada jalan berlubang, ya udah tempel aja jalannya, selesai kan, bukan bikin sistem buat deteksi. Tapi nanti penulisannya ya jelasin ada banyak jalan berlubang. Di jalan berlubang tersebut mengakibatkan banyak terjadinya kecelakaan. Kalau bisa kasih datanya, data dari sumber yang real, ya kayak gitu. Misalkan di tahun 2023 ini di bulan Januari sudah ada 350 orang yang mengalami kecelakaan diakibatkan jalan berlubang, ya kayak gitu. Sumbernya dari mana? Jelasin. Baru Anda jelaskan solusi masalah Anda apa. Bikin sistem deteksi dini jalan berlubang sehingga pengendara bisa mengetahui kondisi jalan yang akan dilaluinya. Ya gitu. Nah, baru Anda jelaskan solusinya. Terkadang kita itu terlalu simpel mendeskripsikan permasalahan kita. Kemudian kita terlalu menjelaskan detail solusinya. Ya. Itu juga kurang benar. Jadi pastikan masalah itu dijelaskan sangat rinci banget. Ya, sangat rinci banget sehingga reviewer akan membaca kalau permasalahan yang kalian angkat itu benar-benar urgent untuk diselesaikan. Kayak gitu. Ya, setelah muncul masalahnya, Anda dapat idenya apa, kemudian atasi masalah dengan memanfaatkan potensi yang ada. Ya, potensi yang ada artinya apa? Value yang ada dari diri kalian masing-masing ya. Kalian bisa apa seperti itu. Baru dikaitkan ke PKM. Nah, mungkin ini sedikit berbeda ya. Karena di tahun ini ada perbedaan nama-nama PKM ya. Dan juga ada beberapa jenis PKM yang baru. Nanti mungkin menyesuaikan aja. Nah, ini contohnya. Ide kreatif ya, harga buah kelapa ya. Kemudian berkaitan dengan harga kelapa sangat murah. Ini akan merugikan petani kayak gitu ya, merugikan petani karena harganya murah, tidak sesuai dengan biaya produksinya. Nah, ide kreatifmu apa? Ya, di sini yaitu tingkatkan nilai jual dengan pengolahan kelapa pasca panen, misalnya gitu. Nah, di sini baru dikaitkan dengan PKM, di sini PKMP, ya, penelitian. Serat kelapa sebagai bahan teknik alternatif yang ramah lingkungan, kayak gitu, misalkan gitu. Jadi serat kelapa yang dibuang itu dijadikan bahan teknik alternatif yang ramah lingkungan. Kemudian misalkan di PKMT, teknologi, rancang bangun alat pemisah serat dari kulit kelapa yang ergonomis. Kemudian di PKMK, wirausahaan, Anda bisa mengembangkan unit web, ya, bikin website untuk jual beli serabut kelapa. Kayak gitu. Nah, kemudian atau di PKMM atau PKMPM ya, saya sekarang namanya PKMPM, yaitu training penggunaan alat pemisah serat yang ergonomis.
Oke ya, seperti itu. Jadi kalau PKMPM, pelatihan misal pelatihan suatu teknologi yang baru, itu bisa Anda pakai PKM. Tapi misalkan Anda membuat apa namanya alatnya, itu masukkan ke PKMT. Kayak gitu. Kalau PKMT kan harus ada mitranya, ya. Mitranya siapa ya? Petani kelapa seperti itu ya. Nah, di sini kreativitas itu lahir dari kejelian mengamati alam. Jadi teman-teman di sini jangan jadi orang yang ansos gitu ya. Jadi kalian tuh nggak punya teman, silakan. Tapi kalau bisa ya janganlah ya. Kalian harus jeli melihat keadaan sekitar kalian itu seperti apa, kondisi sekitar kalian itu seperti apa, permasalahan yang ada itu seperti apa. Ya. Atau mungkin permasalahan kita terlalu banyak sehingga tidak bisa melihat permasalahan yang lain ya. Ya berarti ya bisa ambil diri kalian sendiri untuk mengangkat masalah itu. Seperti itu. Nah, di sini bagaimana sih cara pemilihan tema? Ya. Di sini ada beberapa tips yang bisa dilakukan. Ya. Pastikan pembimbing sesuai dengan keahliannya. Jadi kalau dosen-dosen informatika ini kita punya keahlian berbeda-beda ya. Yang nggak berbeda juga ada yang sama juga. Nah, pastikan nanti pembimbingnya teman-teman itu sesuai dengan topiknya ya, dan ahli di bidang itu. Ya, jadi pembimbing yang kompeten bidangnya akan terupdate dengan perkembangan info terbaru di bidang ilmunya. Jadi nanti kalau kalian belum nemu solusinya, tapi sudah nemu masalahnya, bisa didiskusikan dengan pembimbing tersebut. Kayak gitu. Nanti akan dibantu tim Hima ya mungkin ya, atau juga tim dosen juga di sini. Kemudian update info untuk proposal dengan majalah atau situs SSI. Jadi tapi nanti ini akan bisa sering-sering membaca majalah ya dan juga website selain jurnal dan juga artikel ini agar benar plagiarisme. Jadi nanti ketika nulis juga biasanya kena plagiarisme itu di bab 2 ya ketika di tinjauan pustaka ya. Seperti itu sangat sering kena plagiarisme. Nah, mungkin nanti akan dipandu juga oleh pembimbingnya supaya jangan sampai kena plagiarisme. Kemudian berkolaborasi dengan fakultas lain atau program studi lain. Ya, walaupun hanya disarankan untuk lintas prodi di setiap jenis PKM-nya, tapi takutnya reviewer itu pahamnya itu, terkadang reviewer itu juga nggak baca panduan gitu. Terkadang seperti itu. Tapi berdasarkan kebiasaan tahun-tahun sebelumnya kayak gimana. Nah, itu yang ditakutkan. Jadi sebisa mungkin itu beda program studi. Dan kalau bisa juga beda angkatan, karena keilmuannya juga berbeda. Kemudian proposal bisa didanai jika menggali masalah sosial yang belum ada solusi praktisnya. Ya, sebenarnya enggak juga sih kalau ini. Jadi di sini yang didanai itu yang pasti masalah itu harus terselesaikan. Makanya tadi sangat penting teman-teman menuliskan masalah di latar belakang itu sejeli mungkin atau bisa juga didramatisir masalah, tapi yang logis. Dramatisirnya permasalahan tersebut bisa dengan data. Ya, pastikan di proposal kalian itu ada data yang resmi, bisa juga data itu dari badan kedinasan. Misalkan kalau transportasi di transportasi, kalau kesehatan mungkin dari kesehatan, atau data itu juga bisa Anda dapatkan dari media massa yang resmi, ya, dari berita-berita online itu bisa juga. Ya, kayak gitu. Kemudian judulnya juga harus menarik. Ya, di sini judulnya itu menggambarkan apa aktivitas yang dilakukan atau kegiatan yang dilakukan. Singkat, padat, dan jelas, maksimal 20 kata. Ya, jangan terlalu panjang judulnya juga. Ya. Tapi dari judul tersebut, reviewer itu tahu apa yang kalian buat. Kayak gitu. Apa sih inovasi kalian? Kayak gitu. Kalau bagus lagi itu dari judul reviewer itu sudah tahu masalahnya itu apa, kemudian inovasinya apa. Nah, nanti itu bisa dipikirkan lagi. Yang penting temanya dulu aja yang dapat. Kemudian terakhir jangan salah kamar. Artinya apa? Jangan sampai teman-teman itu memaksakan masuk PKM jenis PKM KC misalkan ya, masuk jenis PKM KC dipaksakan masuk KC karena nggak ada mitranya. Karena kan KC kan nggak perlu mitra ya. Ada memaksakan masuk di salah satu jenis, akhirnya malah nggak lolos kayak gitu. Nah, jadi jangan sampai salah kamar atau jangan sampai salah jenis PKM yang dipilih.
Karena memang kalau di ilmu komputer itu hampir-hampir mirip ya, hampir semua itu bisa kita hampir semua itu bisa kita pilih gitu loh, ya kan? Kita bikin website ya untuk UMKM tadi ya, untuk jual beli, atau tadi ada pertanyaan bikin apa, katalog ya, e-katalog, bikin e-katalog. E-katalog kalau cuma mempromosikan aja, kira-kira dia maksudnya kemana nih? Ke wirausahaan atau ke Karsa Cipta atau ke PKMPM, nah, kayak gitu kan hampir mirip gitu, karena ada mitranya juga, kemudian bermanfaat untuk mitra kayak gitu. Tapi juga bisa menghasilkan suatu nilai atau menaikkan suatu nilai ekonomi gitu kan. Kayak gitu. Nah ini harus dipikirkan lagi, mungkin nanti diskusikan lagi dengan pembimbingnya. Seperti itu. Nah, di sini kunci utama dari penyusunan PKM adalah orientasi tujuan pembuatan proposal PKM. Tidak hanya sampai lolos didanai saja, tapi juga sampai PIMNAS. Kayak gitu. Jadi kalau kita, teman-teman ya, tujuan kita itu kalau submit PKM ya sebisa mungkin tuh sampai PIMNAS gitu loh. Kalau bisa syukur-syukur sampai juara PIMNAS. Kayak gitu ya, jangan cuma didanai aja. Kalau bisa sampai lolos PIMNAS. Mungkin kalau masih tingkat angkatan 1 ya teman-teman, kan ada juga yang angkatan 1, ya mungkin sampai didanai aja it's okay lah, nggak masalah ya. Sudah didanai aja sudah bagus. Tapi mungkin untuk angkatan 2 saya harap kebalik ya. Untuk angkatan 1 saya harap sih ada yang lolos PIMNAS. Tapi kalau untuk angkatan itu mungkin kalau sampai didanai aja nggak apa-apa. Karena masih belajar juga. Kayak gitu ya angkatan 1. Langkah baiknya kalau kita targetkan PKM itu sampai lolos PIMNAS. Kayak gitu ya. Nah, di sini ada beberapa poin penting PKM. Yang pertama itu bercirikan intelektual mahasiswa, ya. Kemudian memanfaatkan limbah dari barang yang bernilai, kearifan lokal, berbasis IT, dan juga kondisi terkini. Nah, kalau bercirikan intelektual mahasiswa, yang pastinya ya sudah saya jelaskan tadi, pastikan inovasi yang kalian ajukan itu sesuai dengan bidang keilmuan Anda. Jangan sampai menyimpang, ya, kayak gitu. Kemudian memanfaatkan limbah yang jadi barang bernilai ini juga poin penting PKM juga. Jadi kalau misalkan Anda bisa memanfaatkan limbah yang ada di lingkungan kalian, itu bisa menjadi hal yang baik ya. Ya, karena itu merupakan pasti adalah sebuah solusi ya. Jadi limbah itu kan masalah ya, kayak gitu. Jadi kalau ada limbah, tapi ini nggak wajib juga. Misalkan kalau bukan limbah pun juga nggak masalah. Kemudian kearifan lokal ya. Tim mahasiswa mampu menulis kearifan lokal daerah Indonesia, mampu memanfaatkan untuk menyelesaikan masalah mitra. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, masalahnya harus ada di negeri kita, jangan ambil masalah di negeri orang lain, kayak gitu ya. Kemudian berbasis IT, karena ya memang teman-teman kan orang ilmu komputer ya, informatika, ya pasti harus berbasis IT, kayak gitu ya. Jangan sampai berbasis mesin atau berbasis teknik mesin ya, atau berbasis ke teknik sipil ataupun keuangan kayak gitu ya jangan, atau jangan-jangan sampai kedokteran itu juga jangan, kayak gitu ya. Kita bisa ngambil tapi kesehatan, tapi bukan sebuah metodologi kesehatan kayak gitu, tapi mungkin ke biomediknya kayak gitu. Nah, kondisi terkini, jadi ya ini berkaitan dengan when ya, kapan. Jadi kapan kapan masalah itu terjadi. Jangan sampai masalah yang udah usang berpuluh-puluh tahun yang lalu Anda ambil, Anda baru buat solusinya sekarang. Atau masalah itu udah nggak ada gitu. Oke, ya, gitu. Atau mungkin kalian terlalu visioner, masalah yang akan datang gitu. Ya jangan juga. Tapi masalah yang terjadi saat itu apa? Itu yang kalian angkat. Nah, ini untuk jenis ini udah berubah ya, jadi saya skip aja. Nah, di sini satu kesalahan administrasi atau format saja diperbuat maka tidak akan lolos seleksi. Ya, jadi mungkin nanti saya harap dari Hima ataupun dari Hima bisa membentuk tim khusus untuk mereview mengurusi administrasi ya, atau ngecek format dokumennya ya. Jadi jangan sampai idenya bagus, masalah yang diangkat pun sudah aktual atau terkini atau urgent banget untuk diselesaikan, idenya pun juga sudah solutif, ya inovasinya sudah solusi banget gitu. Tapi nggak lolos cuman gara-gara kesalahan di format dokumen kayak gitu. Jadi saya harap mungkin nanti ada tim khusus untuk menyeleksi atau bukan menyeleksi, mengoreksi format dokumen teman-teman kayak gitu.
Nah, di sini ada kiat agar proposal PPKM lolos seleksi ya. Proposal harus sesuai format, itu nomor satu. Jadi formatnya harus sesuai dulu, baru nanti dibaca proposal Anda. Kalau proposal Anda nggak sesuai format, ya nggak akan dibaca, jadi nggak bakal lolos. Kemudian gunakan bahasa yang mudah dipahami, nah, karena kemungkinan reviewer proposal akan dinilai oleh reviewer dari background yang berbeda. Ya, jadi bisa saja nanti proposal kalian berkaitan dengan dunia IT diperiksa oleh reviewer yang dari dunia hukum, misalnya gitu. Itu bisa saja terjadi. Ya. Kemudian ada benang merah ya, atau korelasi antara judul, latar belakang, perumusan masalah, tinjauan pustaka, metode pelaksanaan program, dan juga target luaran. Ya. Jadi harus ada korelasinya. Jangan sampai judul, latar belakang, dan juga perumusan masalahnya itu nggak sesuai. Atau metode pelaksanaan program atau metodologinya itu nggak sesuai. Ya, harus uh, saling terhubung. Gitu. Dan juga manfaatnya itu juga harus jelas, baik untuk mahasiswa juga maupun juga untuk masyarakat. Kemudian terlihat adanya kerjasama tim yang baik kalau bisa dirinci dalam proposal. Ya, nanti mungkin bisa dibagi nih, si A kerjanya apa, si B kerjanya apa. Kemudian adanya kesesuaian biaya dan juga target luar kalau bisa biaya dirinci secara detail. Jadi jangan sampai teman-teman mengajukan PKM juga dilihat tadi biayanya itu 6-10 juta. Berarti jangan sampai Anda membuat sebuah inovasi yang seharga atau menelan biaya 30 juta atau 35 juta. Jangan ya, kayak gitu. Jadi harus relevan. Dan kalau bisa nanti maksimalnya berapa? Kalau misalnya maksimal 10 juta ya semaksimal mungkin diajukan dana itu. Karena tidak menutup kemungkinan seandainya lolos pendanaan, dana itu nggak pure seperti yang kita ajukan. Mungkin kita ngajukannya 7 juta, tahu ternyata dari BP cuma dikirim 6 juta, dipotong gitu. Dengan 7 juta ternyata cuma 6 juta. Jadi harus sebisa mungkin dimaksimalkan. Ya gitu ya. Nanti juga ada dana dari kampus juga, ya, dari kemahasiswaan kampus juga akan ada juga. Dan nanti itu juga bisa dituliskan di proposal, ya, di RAP. Ya, itu aja mungkin dari saya, karena waktunya udah over ya mungkin. Stay kreatif ya teman-teman ya. Jadi kembalilah ke zaman Anda masih balita atau masih anak-anak, masih TK, di mana Anda berpikir tanpa ada batasan ya, karena Anda mungkin malah nggak punya masalah waktu itu. Anda ingin membuat pesawat terbang ya kan, dan lain-lain gitu kan. Begitu udah gede, bikin pesawat tuh angin ternyata ya. Kayak gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi mungkin kembali ke masa kecil kalian untuk membuat sebuah ide-ide yang kreatif. Nah, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Satria atas materi yang telah disampaikan. Itulah tadi merupakan sesi pemaparan materi kedua mengenai tips and trik dalam pemilihan ide PKM. Dari konsep, sumber ide, tips menemukan ide, dan pertimbangan dalam menetapkan ide, hingga tips agar lolos PKM dari narasumber luar biasa kita, dari Bapak Ahmad Wali Satria Barijalan SSTMKOM. Untuk itu, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab dengan materi kedua. Kepada teman-teman semuanya yang ingin mengajukan pertanyaan mengenai tips and trik menentukan ide yang telah disampaikan tadi, atau ingin meminta saran atau pendapat, juga bisa disampaikan pada sesi tanya jawab pada kali ini. Untuk itu, pada teman-teman yang ingin bertanya dapat menekan tombol raise hand terlebih dahulu, atau juga dapat mengajukan pertanyaan pada kolom chat di bawah. Untuk itu, yang ingin bertanya dipersilahkan. Bagaimana teman-teman? Apakah ada ingin pertanyaan kepada yang diajukan untuk mengenai tips and trik bagaimana menemukan ide atau tips agar lolos sampai PKM ini?
Buat tips lainnya bisa ditanyakan secara langsung oleh Bapak Satria. Ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, karena tidak ada yang bertanya, untuk itu kita akan memasuki sesi terakhir acara inti pada pagi hari ini, yaitu pemaparan materi dan sharing session dengan Saudara Evan Hadi selaku mahasiswa IT Telkom Surabaya yang lolos sampai tahap pendanaan PKM 2022. Untuk itu, langsung saja kita undang Saudara Evan Hadi selaku mahasiswa IT Telkom yang lolos sampai dengan tahap pendanaan PKM 2022. Kepada Saudara Evan. Halo Evan, bagaimana? Dipersilakan. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah Kak Evan. Langsung saya mulai aja. Jadi selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama aku perkenalan dahulu, namaku Evan Hadi Supriyanto. Dalam kesempatan ini, aku ingin membagikan pengalamanku ke kalian ya. Semenjak saya mengikuti lomba PKM itu bersama ketiga temanku juga, yaitu Ivan Solana, Ahmad Mumin Faisal, dan Cahaya Didharma. Lalu juga ada dosen pendamping kita, yaitu Pak Satria. Nah, ini di sini mungkin beberapa. Nah, di sini tuh jenis PKM yang kami ambil adalah PKM KC atau Karsa Cipta dengan judul helm pendeteksi trotoar dan objek-objek non trotoar untuk tunanetra berbasis machine learning. Dan di sini yaitu produk yang kami buat dan dinamai sebagai Netravis, yaitu alat bantu navigasi yang dapat membantu tunanetra dalam beraktivitas di luar ruangan. Nah, alat ini itu menggunakan teknologi computer vision dan machine learning untuk mendeteksi objek-objek berbahaya seperti aspal atau objek lainnya yang ada di depannya. Nah, mungkin sebelumnya kalian sudah dijelaskan ya apa itu PKMKC. Mungkin saya jelaskan lagi di sini. Nah, PKMKC ini adalah jenis PKM yang fokus di pengembangan inovasi baru dalam bidang teknologi, produk, atau jasa. Jadi pada dasarnya itu merupakan PKM, di mana teknologi, produk, atau jasa yang dikembangkan itu merupakan inovasi yang belum dibuat oleh orang lain. Jadi inovasinya itu inovasi yang masih benar-benar baru atau fresh. Nah, dan inovasi tersebut itu sudah pasti memiliki potensi untuk memecahkan suatu masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat. Nah, di sini mungkin aku jelaskan bagaimana proses kita selama mengikuti lomba PKM, mulai dari pembuatan proposal hingga lanjut ke tahap perancangan. Dan mungkin di sini sambil sedikit cerita juga. Jadi di bulan Januari ini, saat masih di tahap pembuatan proposal itu, aku diajak sama temanku untuk bergabung ke timnya untuk mengikuti lomba PKM. Jadi waktu itu masih belum memiliki ide apapun atau jenis PKM apa yang ingin kita pilih waktu itu. Jadi setelah
berdiskusi dengan anggota tim dan dosen pendamping berkali-kali. Awalnya itu ada sekitar 3 atau 4 ide inovasi yang ingin dibuat. Nah, yang dimana pada akhirnya itu memutuskan untuk membuat sebuah inovasi yang dapat membantu tunanetra, yang akhirnya kita membuat alat yang namanya Netravis itu. Nah, setelah kita memiliki ide itu, kita langsung mulai untuk mengerjakan proposalnya, yang dimana waktu itu deadline pengumpulan proposal itu sekitar 2 atau 3 minggu. Nah, di situ kita langsung coba untuk mengikuti sistematis pembuatan sesuai buku panduan, mulai dari format hingga struktur dari setiap babnya. Jadi untuk pembuatan proposal itu waktu itu kita ngikutin arahan dari buku panduan. Nah, saat pembuatan proposal itu, untuk menurutku sendiri itu ada beberapa bagian yang penting dan agak susah ya untuk dikerjakan, yaitu di penulisan bab 1. Itu karena di bab 1 itu memiliki subbab yang menjelaskan tentang latar belakang dari permasalahan yang kalian angkat. Nah, pada bagian itu benar-benar menjelaskan dengan jelas terkait topik yang ingin kita bahas, seperti identifikasi masalah, sejarah, atau latar belakang dari suatu masalah, dan lain-lainnya. Sehingga pada bagian latar belakang ini merupakan bagian yang memiliki referensi paling banyak. Jadi di mana kita juga perlu menjelaskan sesuai dengan data-data yang relevan terhadap topik yang dibahas, biar dapat memahami masalah secara keseluruhan. Nah, dalam penulisan latar belakang ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah tujuan penelitiannya. Nah, tujuan penelitiannya itu latar belakang itu harus menjelaskan tujuan dan manfaat dari penelitian yang kalian lakukan. Nah, lalu yang kedua adalah masalah atau isu. Nah, latar belakang itu harus mengidentifikasikan masalah atau isu yang akan diteliti. Jadi kalian harus jelaskan masalah dan isunya itu apa. Bagaimana masalah tersebut itu penting untuk diteliti. Nah, lalu yang ketiga adalah literatur yang terkait. Di latar belakang itu juga harus menjelaskan studi-studi terdahulu terkait dengan masalah atau isu yang diteliti. Jadi makanya itu di latar belakang itu kita perlu banyak referensi, karena kita perlu referensi itu untuk memperkuat penjelasan kita terkait masalah yang kita angkat waktu itu. Jadi termasuk studi yang dilakukan oleh peneliti lain itu termasuk referensi. Lalu yang keempat adalah gap atau celah dalam penelitian. Nah, misal ada penelitian yang hampir serupa dengan penelitian kita, tapi kita ingin meningkatkan penelitian tersebut itu jadi lebih baik, itu juga bisa. Lalu boleh kalian tingkatkan untuk penelitian yang sudah ada. Jadi kayak punya kita itu penelitian untuk tunanetra ini sebenarnya sudah ada ya. Yang sebelumnya itu penelitian berupa tongkat yang dimana dia memancarkan suara untuk mengetahui objek-objek di sekitarnya. Nah, di sini kita tingkatkan lagi dengan berupa sebuah helm gitu ya, yang bisa mengenali objek-objek yang ada di depannya. Nah, lalu yang kelima adalah konsep atau teori yang berhubungan. Nah, latar belakang itu harus menjelaskan konsep atau teori yang berhubungan dengan masalah atau isu yang diteliti. Nah, dan bagaimana konsep atau teori tersebut itu akan digunakan dalam penelitian ini. Nah, lalu yang keenam adalah format dan gaya bahasa. Nah, di latar belakang itu harus dituliskan dengan gaya bahasa yang jelas, tepat, dan mudah dipahami oleh pembaca. Format latar belakang harus konsisten dan mudah dibaca dengan subjudul yang membantu memisahkan informasi yang berbeda. Jadi format dan gaya bahasa ini juga lumayan penting untuk penelitian lomba PKM, karena format dan gaya bahasa sendiri itu juga faktor dari penilaian untuk lolos pendanaan juga. Jadi seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah lalu ketika lolos seleksi pendanaan waktu itu kita lanjut ke tahap penyusunan bahan dan dokumentasi. Nah, waktu itu ketika kita lolos pendanaan, kita diberikan dana oleh Simbel Mawa untuk pembuatan inovasi yang diajukan di proposal. Dan untuk setiap minggunya itu kita diwajibkan untuk
laporan progres ke pihak Simbol Mawa. Nah, kita diberikan waktu kalau tidak salah sebanyak 5 bulan, mulai dari Mei sampai September untuk pembuatan inovasi yang kalian tulis di proposal itu. Nah, lalu untuk nominal dana yang diberikan itu sesuai dengan pengajuan dana pada proposal yang kalian kumpulkan. Nah, jadi perlu kalian ketahui juga untuk setiap jenis PKM itu memiliki maksimal pengajuan dana yang berbeda-beda. Jadi nanti kalau misal kalian mau mengajukan dana di proposal itu disarankan kalian baca buku panduan dari jenis PKM yang kalian pilih. Nah, yang selanjutnya ini di bulan Juni itu kita mulai ngumpulin dataset terkait objek-objek yang ingin kita gunakan untuk pengembangan sistem deteksi objek. Dan kita mengumpulkan sekitar 2000 dataset yang terdiri dari 26 jenis trotoar dengan berbagai variasi dan sisanya adalah objek lain seperti aspal. Nah, lalu pada bulan Agustus ini kita mulai fokus di perkembangan produk, mulai pembelian modul dan perangkat keras seperti Raspberry Pi hingga pembuatan sistem. Dan waktu itu yang bertanggung jawab untuk pengeluaran dana dari pembelian modul dan perangkat keras lainnya itu dipegang oleh salah satu anggota timku yaitu Ivan. Namun perlu kalian ketahui juga untuk penanggung jawab yang mengatur masalah keuangan itu juga nggak mudah. Dengan pembelian alat dan modul yang begitu banyak waktu itu, apalagi dana pemberian dari Simbol Mawa juga lumayan besar ya. Tambah kita juga harus laporan setiap minggunya. Jadi dana yang kita keluarkan itu harus sesuai dengan yang dilaporkan. Nah, karena nanti kalau ada sisa dari dana yang diberikan, dana itu harus dikembalikan ke Simbol Mawa. Aturannya seperti itu. Dan skenario terburuknya kalau dari laporan yang seharusnya ada sisa dana 500.000 tapi dana yang kita pegang cuma 200.000, ya kita tahu lah ya pasti nanti akan jadi masalah untuk tim kalian sendiri. Jadi kalian harus berhati-hati juga. Nah, waktu itu ketika semua kebutuhan kita lengkap, kita mulai untuk membuat sistem dengan merancang algoritma dan melakukan pengetesan untuk setiap modul machine learning untuk diambil model mana yang bagus. Dan kita juga sempat diskusi dengan dosen pendamping berkali-kali ketika ada masalah algoritma yang kita rancang karena ada kendala pada dataset yang kita miliki. Jadi dataset waktu itu yang kita kumpulkan itu lumayan buruk. Jadi kita sempat untuk pembuatan sistem ini hampir ngabisin 1 bulan. Nah, setelah selesai perancangan sistem pada bulan September ini, pada bulan September itu kita mulai merakit netrapis ya, mulai dari pemasangan untuk modulnya hingga desain wadahnya menggunakan 3D print. Meskipun waktu itu kita melakukan 3D print juga ada sedikit kesalahan. Dan juga pada bulan September itu adalah deadline lomba PKM untuk seleksi PKP 2 atau penilaian kemajuan PKM, di mana kita akan melakukan presentasi terhadap inovasi yang kita buat di hadapan 3 juri. Nah, seleksi PKP 2 ini itu merupakan proses evaluasi atau penilaian terhadap kemajuan dan progres yang telah dicapai oleh sebuah proyek PKM dalam kurun waktu tertentu. Nah, tadi itu dalam kurun waktu tertentu itu seperti tadi 5 sampai sekitar 5 atau 6 bulanan. Nah, lalu waktu itu, nah ini PKM dalam kurun waktu tertentu, tujuan dari penelitian ini itu untuk memastikan ya, bahwa proyek tersebut itu berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Nah, serta mengidentifikasikan masalah atau hambatan yang mungkin muncul selama proses pelaksanaan. Nah, jadi pada saat itu kita lebih fokus ke pembuatan PPT dan laporan akhir. Nah, laporan akhir ini menjelaskan gambaran yang jelas dan terperinci mengenai proses, hasil, dan kesimpulan dari proyek yang kita lakukan waktu itu. Dan kita waktu itu perlu melakukan uji coba terhadap inovasi yang kami buat untuk pembuatan laporan maupun PPT, di mana kita perlu untuk melakukan uji coba untuk alat yang kita buat berkali-kali dan latihan untuk presentasi PKP 2. Jadi waktu itu juga kita selain
melakukan uji coba latihan presentasi untuk PKP 2. Nah, namun meskipun waktu itu kita tidak bisa lolos ya PKP 2 emangnya, setidaknya kita tidak ya dapat pengalaman lah di mana dapat merealisasikan inovasi ke dalam bentuk produk. Nah, bagi saya sendiri itu ya saya juga belajar banyak Pak, lumayan banyak terutama dalam pembuatan sistem waktu itu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah benefit kalian mengikuti lomba PKM ya. Nah, benefitnya apa saja? Pertama yaitu peluang untuk mengembangkan ide dan proyek bisnis. Jadi kalian bisa merealisasikan ide-ide kalian di lomba PKM ini. Terus yang kedua adalah peluang untuk belajar dan berkembang. Jadi di lomba PKM ini kalian nggak hanya belajar satu bidang aja, kalian juga belajar beberapa hal. Ya, contohnya seperti penulisan, proposal, dan sebagainya lainnya itu. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan keterampilan dan keahlian. Nah, mengikuti PKM itu yang di sini membantu peserta untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian dalam bidang tertentu. Nah, jadi karena kan ide dari inovasi yang kalian ajukan di proposal itu kan pasti sesuai dengan apa yang kalian bisa kan ya. Jadi keahlian itu apa? Pasti inovasinya berhubungan dengan itu. Jadi yang keempat adalah mendapatkan prestasi dan pengakuan. Ya lumayan juga kalian juga dapat pengakuan kalau bisa lolos pendanaan. Kalian juga bisa dapat sertifikat. Lalu yang selanjutnya, nah saran. Nah, ini ada beberapa saran dari saya pribadi. Yang pertama adalah penelitian yang komprehensif, yaitu adalah penelitian yang melibatkan berbagai aspek dan memiliki cakupan yang luas. Jadi penelitian kalian itu kalau bisa ide-ide yang kalian ajukan itu punya informasi atau referensi yang banyak ya. Jadi kalian nggak kesusahan nanti kalau dalam pembuatan latar belakang. Lalu yang kedua adalah penggunaan teknologi yang inovatif. Nah, dalam penelitian kalian itu kalau bisa kalian memanfaatkan teknologi dalam proses penelitian kalian. Jadi kalian memanfaatkan penggunaan alat, perangkat lunak, dan metodologi yang lebih efisien dan efektif itu untuk mencapai hasil yang lebih baik. Dan inovasi dalam penelitian bisa membantu mempercepat proses dan meningkatkan akurasi hasil dari penelitian kalian, sehingga memperkuat kualitas dan validitas penelitian. Nah, yang ketiga adalah tim yang solid. Nah, pastikan bahwa tim yang dibentuk itu memiliki keahlian dan kompetensi yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek atau memiliki keinginan untuk belajar. Jadi setiap anggota tim itu kalau bisa punya role-nya masing-masing. Jadi jangan satu tim itu tugasnya sama semua gitu, jangan ya. Dan kalian kalau milih tim PKM itu juga nggak harus dalam satu prodi ya, untuk anggotanya, bisa berbeda prodi tergantung dengan kebutuhan penelitian kalian. Nah, yang keempat adalah revisi secara terus-menerus. Nah, sering melakukan revisi dan proposal yang kalian buat itu sampai mencapai versi yang terbaik untuk antisipasi jika ada bagian yang tidak kalian koreksi. Jadi buat jaga-jaga aja kalau misalnya ada kesalahan yang kalian nggak sadar itu di mana. Jadi ada baiknya kalian ngelakuin revisi berkali-kali. Kalian juga bisa coba diskusikan dengan dosen pendamping terkait proposal yang kalian buat, biar bisa dicek apakah sudah sempurna atau belum. Nah, kayaknya sudah selesai sampai di sini. Nah, buat kalian yang ingin mengikuti lomba PKM itu, mumpung kalian lagi libur kuliah ya, dan minggu ini tuh ada klinik PKM di mana selama 3 hari itu kalian dibimbing untuk membuat proposal sebanyak proposal dari awal sampai akhir.
Jadi lumayan lah buat kalian untuk ada kesempatan ikut lomba PKM. Contohnya kayak di angkatan 2021 itu ada beberapa anak yang ikut lomba PKM dan judulnya itu dan temanya dan jenis PKM-nya itu lumayan keren juga. Yang kalau nggak salah ngambil yang riset RE kalau nggak salah, PKM RE gitu. Nah, mungkin cukup sampai di sini aja. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya yang telah diberikan. Semoga pengalaman dan hasil dari PKMKC kami ini dapat memberikan inspirasi dan memberikan solusi pada masalah yang ada. Dan mohon maaf jika ada kekurangan maupun salah kata, mungkin bisa saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Evan atas sharing pengalaman dan tips and triknya dan kasih semangatnya ke teman-teman semuanya untuk ready for PKM 2023. Mungkin kepada teman-teman semuanya ingin mengajukan pertanyaan mengenai PKM 2023 yang telah disampaikan bisa, atau ingin meminta saran juga pendapat juga bisa nih disampaikan pada sesi tanya jawab kali ini bersama dengan Kak Evan. Untuk itu yang bisa bertanya dapat menekan tombol raise terlebih dahulu atau juga mengajukan pertanyaan pada kolom chat Zoom di bawah. Dipersilakan jika ada yang ingin bertanya. Baik, karena sepertinya tidak ada yang ingin ditanyakan, maka untuk itu tadi merupakan acara inti dari pemaparan materi mengenai program kreativitas mahasiswa PKM 2023 di acara sosialisasi pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk waktu dan pemaparan materi yang telah diberikan kepada kita semua pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh ketiga narasumber kita ini dapat bermanfaat kita semua dan dapat membantu kita dalam ready for PKM 2023. Nah, buat teman-teman semuanya dari pemaparan materi yang telah disampaikan, mungkin teman-teman juga ingin minat dan bergabung untuk mengikuti PKM 2023, tetapi masih ragu, bimbang, atau masih bingung, bisa nih langsung menghubungi atau mengisi form informasi tentang bantuan cari tim dosen pembimbing yang akan di-share pada kolom chat Zoom di bawah. Nah, baik karena seluruh rangkaian acara sudah kita lalui bersama, maka kita sudah sampai di penghujung acara pada pagi hari ini. Saya selaku moderator yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang bersedia hadir pada acara pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada ketiga narasumber hebat kita pada pagi hari ini atas materi yang telah disampaikan. Apabila terdapat kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dokumentasi. Dan kepada teman-teman untuk dapat mengisi link absensi di kolom chat Zoom dengan mengakses link yang ada di kolom chat. Terima kasih.